Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Sahih Bukhari. Dan temanya adalah bab tentang wasiat. Babul wasaya. Wasaya itu jamak dari wasiat. Wasiat itu adalah sesuatu yang dipesankan, baik tertulis atau tidak tertulis, dari seseorang yang hampir meninggal dunia atau akan bepergian lama. Wasiat, bab wasiat, itu wasiat. Jadi dalam bahasa Arab definisi wasiat itu adalah ma katabahu al-maridu awil musafir li syakhsin azizin lahu. Ya. Wasiat adalah sesuatu yang dipesankan baik tertulis atau tidak tertulis kepada orang yang dicintai, baik hendak meninggal dunia ataupun akan bepergian lama. Itu namanya wasiat. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa membuat wasiat supaya hak yang ada pada kita itu milik orang lain itu terlaksana dan terbayarkan. Ada 4 kewajiban ketika seorang meninggal dunia. Ada 4 kewajiban yang harus ditunaikan ketika seseorang meninggal dunia. Yang pertama adalah biaya pemakaman. Itu dari si mayit itu. Ambilkan dari situ. Kecuali kalau ada yang menalangi atau ada yang membayar masjid misalkan, itu lain cerita. Yang kedua, wasiatnya. Dan maksimal wasiat itu 1/3. Wasul sukasir, dan 1/3 itu sudah banyak sekali. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat diberikan kepada ahli waris. Nggak boleh. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Dan yang ketiga, kewajiban yang harus dipenuhi ketika orang meninggal dunia adalah adain, hutang. Bayar hutang. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah baru acara bagi-bagi waris. Jadi tidak boleh ada ceritanya almarhum meninggal dunia lalu hutangnya belum dibayar sama ahli waris, tapi warisannya sudah dibagi. Nggak boleh ada cerita kayak gitu. Harus dilunasi dulu hutang almarhum, baru tuh anak-anaknya bagi waris. Tapi praktek di lapangan nggak begitu. Kadang-kadang babagi heula ahli waris, babagi dulu tuh warisan. Baru setelah itu siapa yang nanggung hutangnya bapak, baru pada mikir. So, ada yang menolak dan mengatakan saya tidak ada urusan dengan hutangnya bapak, itu kan urusan bapak. Ari warisna hayang, ari hutangna embung. Nah ini salah kaprah. Waris paboro-boro sampai rebutan ya. Tapi giliran hutang pak embung-embung. Nah ini anak-anak durhaka itu kayak gitu. Ya, hutang bapak tidak dibayarkan dari uang bapak sendiri, bukan uang dia, dari uang bapak sendiri. Kecuali kalau nggak ada ya. Sementara warisnya rebutan. Jadi itu 4 kewajiban bagi
almarhum, biaya pemakaman, tunaikan wasiat, bayari hutang, dan kemudian lalu bagi waris. Terakhir bagi waris terakhir setelah hutang dilunasi. Hadis pertama tentang wasiat ya, adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum mri'im muslim lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak boleh seorang muslim punya sesuatu yang akan diwasiatkan kepada ahli waris atau kepada siapapun kepada siapapun yang diamanatkan pesan itu kepada ahli waris lebih dari 2 malam tanpa dicatat. Jadi tidak boleh seorang muslim punya sesuatu yang akan diwasiatkan lebih dari 2 malam dan tidak dicatat. Artinya apa? Harus dicatat, tidak boleh lebih dari 2 malam kecuali dicatat. Misalnya hari ini kita ada niat mau berwasiat, maka itu tidak boleh melewati 2 malam, harus sudah ditulis. Itu adalah hakum mri'in muslim, kewajiban seorang muslim. Tertulis. Jangan hanya lisan. Makanya ada keterangan illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ini definisi wasiat di dalam fikih, tertulis. Maktubatun indahu. Kalau tadi yang saya jelaskan di awal itu wasiat secara bahasa. Kalau tidak tertulis bisa saja diabaikan. Bisa diabaikan, tetapi kalau memang ada saksi, ada yang dipercaya orangnya menyaksikan bahwa yang bersangkutan itu berwasiat, maka itu bisa dijadikan sebagai pegangan, landasan. Tapi kalau melihat konteksnya, Rasulullah SAW itu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Maktubah itu apa? Tertulis. Jadi wasiat yang paling kuat adalah wasiat yang tertulis, dan kalau seseorang itu memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan tidak boleh melewati 2 malam, harus sudah tertulis. Dulu zaman Covid saya menulis wasiat karena kematian itu bisa kapan saja. Nulis wasiat di bawah bantal, ada yang di lemari, dibuat berapa rangkap tuh wasiat. Hutang dan juga hutang lo bener, hutang atau buka. Ya, deposit mah nggak punya, banyaknya hutang nulis, ya kecil-kecil lah. Tapi ya itu akhirnya isi, jadi ada lomba hutang kan gitu. Akhirnya kependak. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan kata Rasulullah SAW, kalau seseorang merasa ajalnya itu tidak lama lagi atau bahkan merasa ada yang harus diwasiatkan, segera tulis, tidak boleh lebih dari 2 malam. Tulis. Kan sudah terasa, ada tanda. Orang meninggal itu ada tanda. Tandanya apa? Tandanya itu dalam hadis bahwa ada surat cinta dari Allah sebelum dipanggil itu. Salah satunya adalah tumbuhnya uban. Yang kedua adalah meninggalnya orang-orang terdekat. Yang ketiga adalah kemampuan fisik sudah berkurang. Dan yang keempat adalah kalau orangnya istiqomah, Allah akan kirimkan malaikat hidayah untuk membimbingnya. Dan itu terasa. Dalam sebuah riwayat Aisyah ya, disebutkan bahwasanya apabila Allah menghendaki seseorang akan meninggal dunia dalam husnul khatimah, itu Allah akan kirimkan malaikat membimbing dia setahun sebelum kematiannya. Kalau ada orang akan meninggal husnul khatimah, 1 tahun sebelumnya Allah siapkan, Allah kondisikan, dikirim malaikat hidayah untuk mengawal dia sampai meninggalnya itu baik. Itu sudah isyarat. Dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk istiqomah, karena manfaat istiqomah itu salah satunya adalah
diberikan ketenangan ketika meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sedikit mengulang yang pernah dulu kita sampaikan. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan iman lalu istiqomah di atas itu. Istiqomah, kuncinya istiqomah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Kapan? Sebelum meninggal dunia. Allah takhafu. Lalu malaikat mengatakan Allah takhafu, kamu gak usah takut. Kematian itu ringan, kematian itu mudah bagi orang beriman. Alam kubur itu indah, hisab itu indah, mahsyar itu indah, surga itu lebih indah. Jadi malaikat itu menghibur orang beriman sebelum kematiannya. Allah takhafu, enggak usah takut, enggak ada yang perlu kau takutkan. Maka berlakulah hadis Nabi, man sa'ida liqa Allah sa'idallah liqa'ahu. Man sa'ida liqa Allah sa'idallah liqa. Barang siapa yang bahagia jumpa dengan Allah, maka Allah pun bahagia jumpa dengan dia. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, setiap kita kulluna nakrahul maut, setiap kita tidak suka kematian. Tidak ada yang suka dengan kematian ya Rasulullah. Gimana ceritanya bahagia berjumpa dengan Allah? Nah, Rasul menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang yang dikehendaki Allah meninggal dalam keadaan baik, itu tadi dikirimi malaikat dulu, dikondisikan dulu sampai dia akhirnya rindu dan ingin segera berjumpa dengan Allah. Ini yang disebut barang siapa yang bahagia dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang kariha, tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Maksudnya bukan kita ingin cepat mati, bukan. Maksudnya adalah orang yang beriman itu akan dibuat nanti meminta kepada Allah segera ingin berjumpa dengan Allah. Atau bahasa lainnya, dia senang dengan perjumpaan dengan Allah dibanding berlama-lama di dunia. Jadi orang beriman akan dibuat situasi dan kondisinya itu seperti itu. Itu maksud hadis, man sa'ida liqa Allah sa'idallah liqa'ahu. Barang siapa yang senang dengan senang dengan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun senang perjumpaan dengan dia. Sebaliknya, yang tidak suka perjumpaan dengan Allah, Allah pun tidak suka perjumpaan dengan dia. Saya kan sakit terus, mati. Ya, tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu. Itu surat cinta. Surat cinta. Tetapi jangan ya itu masih diberi kesempatan. Itu kesempatan terbaik untuk apa? Untuk memperbanyak bekal. Jadi kalau Allah kalau Allah SWT memperpanjang usia kita, itu tujuannya adalah agar kita lebih banyak bekalnya. Dan itu kesempatan untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat 2 hari itu maksudnya gini, kalau kita punya wasiat, jangan sampai tidak ditulis lalu lewat 2 hari gitu. Maksudnya pesannya adalah kalau kita ada sesuatu yang akan diwasiati, segera tulis. Itu pesannya, segera tulis. Kita ingat terbersit ada wasiat yang akan kita sampaikan, tulis segera. Maksimalnya 2 hari, jangan lewat 2 hari. Jangan nulis hutang ya. Kan misalnya begini, kalau kita taruhlah yang paling aktual aja ya. Kata BPN tuh misalkan gini, pokoknya Bapak siapkan berkas 3 hari dari sekarang. Kalau lewat 3 hari tidak akan dilayani misalkan. Itu seperti itu. Itu pun sama. Kalau Bapak tulis wasiat kurang dari 2 hari, maka itu adalah hakum beri muslim. Anda telah menunaikan kewajiban seorang muslim. Kalau lewat dari 2 hari, itu artinya bahwa
dia lalai dengan kewajibannya menulis wasiat. Kalau ada yang mau diwasiatkan gitu. Dan lupa juga secara hikmahnya itu agar tidak lupa. Kalau nggak ada yang diwasiatkan sudah ada. Ya sudah aman berarti. Tidak ada yang diwasiatkan aman. Berarti nanti ahli waris ya. Itu ahli waris. Pasti ada. Pasti ada. Ya termasuk wasiat hutang itu bagian dari wasiat hutang itu. Tuliskan hutang bapak ka itu 10 ke ieu 11 ke ieu 12 gitu. Itu ditulis supaya ahli warisnya itu jelas bayarnya sama siapa dan bagaimana ceritanya gitu kan. Jadi orang-orang yang istiqomah itu akan diturunkan malaikat pada mereka menemani kematiannya, ditenangkan, nggak usah takut. Wala tahzanu, nggak usah sedih. Istrimu, anakmu, hartamu, rumahmu kami yang jaga, kata malaikat begitu. Yang kamu akan tinggalkan nggak usah sedih, itu kami semua yang jaga. Kamu teruskan perjalanan, nggak usah takut, aman semua, nyaman semua, dan yang kamu tinggalkan kami akan menjaganya. Itu maksud dari tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Surat ya? Ayat Al-Quran. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan kabar surga yang dijanjikan kepada kalian. Itu namanya? Wasiat negatif boleh nggak? Nggak boleh. Janji atau wasiat negatif itu haram, tidak boleh. Kalau saya tuh bikin masjid ini itu minta ditagih di sana tuh, di papanya di sana, nggak bagus ya? Nggak boleh ya? Berarti nggak ridho. Kalau itu hak ya boleh. Kalau itu hak ya. Ada uang saya di situ yang statusnya saya pinjamkan, ya itu hak. Boleh gitu. Tapi kalau statusnya adalah wakaf yang sudah diberikan, disuruh ambil lagi, ya itu mah negatif. Ambil wakaf saya karena sudah saya cabut lagi, nggak bisa. Karena sudah fix ya. Itu kalau pemberian itu tidak boleh. Kan ada hadisnya itu. Al-aid al-aid ala shadaqatihi, hadis itu orang yang mengambil kembali sedekahnya itu seperti anjing yang memakan muntahnya kan gitu. Jadi itu negatif lah intinya. Jadi kalau kita punya wasiat, segera tulis, jangan melewati 2 malam. Ya, yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis. Di situ maktubah pakai isim maf'ul. Berarti apa? Sudah tertulis. Artinya menulis wasiat jangan melewati 2 hari kecuali sudah tertulis. An Amr bin Haris radhiyallahu anhu khatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Amr bin Haris. Amr bin Haris ini adiknya Juwairiyah, istri Nabi, berarti ipar ya. Dari Amr bin Haris, iparnya Rasulullah SAW atau saudara dari istri beliau Juwairah bintil Haris. Qala ma taraka, ini istri Rasulullah SAW ya, yang menceritakan. Ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman. Ya, kata adiknya Juwairiyah itu, Rasulullah SAW ketika meninggal dunia tidak meninggalkan 1 dirham pun warisan. Wala dinaron, dan juga tidak dinar. Wala abdan, tidak juga sahaya. Wala amatan, tidak juga sahaya wanita. Wala syai'an, tidak meninggalkan apapun. Illa baglatahul baydha, kecuali ada kendaraannya yang bisa pakai sehari-hari. Baglah itu keledai putih. Wasilahahu, dan perangkat alat tempurnya untuk berjihad. Pedang, tameng, tombak, itu ada. Wa ardon ja'alaha shadaqah, dan tanah yang beliau miliki diwakafkan sebelumnya. Kalau diwakafkan boleh. Ya boleh. Boleh. Ketika semuanya diwakafkan. Ini judulnya memang sedekah wakaf. Boleh, karena wakaf itu kan tidak bukan wasiat, wakaf itu Mas. Iya, maksudnya punya tanah. Boleh. Ini nanti kalau meninggal tak kasih ke yayasan ini gitu.
Boleh. Boleh. Ini kan Rasul ja'alaha shadaqah, wakaf. Diwakafkan ini. Sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Ada penjelasannya di sini. Kalau setelah meninggal tuh warisan. Tasaddaqa biha ala sabilil waqaf. Jadi Rasul ketika meninggal dunia tidak meninggalkan dirham atau dinar atau sahaya wanita atau segala macam kecuali kendaraannya dan alat-alat jihadnya serta tanah yang sudah dijadikan sebagai sedekah, sebagai wakaf. Jadi kalau kita malah ngumpul-ngumpul harta yang banyak, meninggal dunia, ya, itu mestinya kita bercermin kepada Rasulullah SAW. Beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak mewarisi apa-apa dan tanah yang beliau miliki juga sudah diwakafkan. Tapi artinya kan kita tidak bisa se ekstrim itu. Namun jangan sampai kita hidup ini hanya kerjaannya numpuk dan ngumpul-ngumpulin dunia untuk tidak kita nikmati. Yang menikmatinya adalah orang lain. Dalam ini fulan. Fulan di sini artinya ahli waris. Jadi tidak bijak kalau kita hidup mati-matian di dunia ngumpulin harta hanya untuk membekali ahli waris. Ini sebagai contoh di Pak Ustaz ya. Itu orang-orang Eropa itu tidak pernah ngumpulin warisan. Oh iya. Begitu dapat duit habisin. Diberikan ke lembaga amal ya. Saya pernah baca orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang sukses, Bill Gates misalnya atau lain sebagainya, itu betul kata Pak Haji, tidak disiapkan untuk warisan, tetapi dilelang diberikan ke amal. Umur 17 tahun di sana tuh udah hidup sendiri, nggak bisa itu gengsi kalau di sana tuh dikasih orang tua. Kalau di kita lain itu sampai ada pengusaha yang ketika mau meninggal dunia itu seluruh hartanya itu difilantropikan, dikasihkan ke lembaga amal. Tersisa bekal dia untuk beberapa beberapa urusan saja. Itu justru akhlak muslim itu. Ya. Akhlak muslim. Tapi kan tidak meninggalkan waris juga. Iya, tidak meninggalkan waris, tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah, tetapi tidak juga dengan menumpuk harta sebanyak-banyaknya hanya untuk membekali ahli waris. Dalam batas wajar. Batas wajar itu adalah tidak sampai ahli warisnya itu dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Kata Allah Ta'ala, pesan di situ adalah jangan sampai meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah. Tapi bukan berarti numpuk harta seumur hidup buat mereka. Ya, bukan berarti menumpuk harta untuk mereka. Jadi sediakan untuk bekal kita ke akhirat dengan wakaf, dengan sedekah, dengan zakat tentu yang pasti ya. Itu seperti itu. Justru Allah mengancam orang-orang yang kerjaannya cuma ngumpuk harta. Dalam surat Al-Humazah yang pernah kita bahas, alladzi jama'a malan wa'addada. Orang-orang yang suka jamaah mengumpulkan harta, wa'addadahu, ngitung-ngitung terus. Yang dia cek tuh saldo lagi, tabungan lagi, saldo lagi, tabungan lagi, numpuk. Kurang sedekahnya. Tidak menunaikan zakat wajibnya. Apa ancaman Allah? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sungguh, Allah bersumpah, sungguh. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Sungguh kami akan benar-benar lempar mereka ke dalam neraka hutamah. Neraka hutamah itu neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Hutamah itu neraka yang dikhususkan untuk orang yang tidak bayar zakat. Kalau sedekah yang sunnah tidak diancam dengan neraka. Yang diancam neraka itu adalah yang tidak berzakat. Tetapi sedekah adalah ibadah terbesar yang menyelamatkan kita. Dalam hadis, kalau bukan karena jihad dan sedekah, fabima tadkhul jannah. Dengan apa lantas Anda masuk surga?
Kata Rasulullah, kalau tidak dengan jihad dan sedekah, lalu dengan apa kamu masuk surga? Gitu. Dengan sholat, haji. Ya itu juga faktor kita ke surga. Tapi Rasul memberikan pesan tegas. Kalau kamu tidak punya peran sosial, baik itu jihad mempertahankan agama atau sedekah mempertahankan manusia dari kebinasaannya, kekurangannya, lantas dengan apa kamu masuk surga? Fabima tadkhulul jannah. Dengan apa kamu masuk surga? Nah, hutamah itu Allah sediakan untuk itu. Kalla layum badanna fil hutamah. Narullahil muqadah. Hutamah itu neraka yang menyala-nyala, muqadah, menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu membakar tubuh, menyisakan hati saja. Lalu raga lagi dibuat baru, disiksa lagi, hancur lagi, hati ditinggalkan, raga dibuat lagi terus. Entah sampai kapan. Innaha alaihim muqsadah. Dan dalam kondisi yang dibakar itu muqsadah, mereka digembok, dikunci, tidak bisa keluar. Muqsadah itu digembok, dikunci, tidak bisa keluar. Diduruk tidak bisa keluar. Dibakar tidak bisa kabur. Fi amadim munadadah. Fi amadim munadadah, di tiang-tiang yang terikat. Jadi sudah terikat di tempat yang digembok, dibakar sampai hancur badannya, nyisakan hati saja, dibuat raga baru, disiksa lagi terus. Apa fungsinya hati di situ? Ditinggalkan supaya terus merasakan pergantian raga, lalu penyiksaan ulang, pergantian raga, penyiksaan ulang, biar terasa. Disisakan hatinya. Tattali'u 'alal afidah. Afidah itu jamak dari fuad. Lebih kuat ya? Tapi merasakan sakit. Merasakan sakit. Fazuku, rasakanlah siksa ini. Bima kuntum taknizun, dari apa yang kalian simpan. Dalam surat At-Taubah itu malah lebih tegas, spesifik itu pesannya. Fazuku, rasakan ma kuntum, dari apa taknizun, yang kalian kumpul-kumpulkan itu. Jadi motivasi orang kaya dalam Islam itu harusnya motivasinya sedekah. Motivasi kekayaan dalam Islam itu adalah sedekah, bukan yang lain-lain. Kalau tidak, maka dia terancam dengan hutamah. Kalla layubadzannat bil hutamah. Walaupun kita sholat dan ngaji ya. Sholat itu kebaikan, nomor satu itu. Sedekah tidak sah kalau tanpa sholat. Sedekah zakat tidak diterima atau tidak sah tanpa sholat. Juga sholat, ngaji, tapi tanpa sedekah. Tetap itu nomor pertama. Sholat itu tetap nomor pertama, tidak tergeserkan. Setelah syahadat itu sholat. Nomor satu dari semua kewajiban. Maka orang tidak sholat dosanya lebih gede dari berzina. Ya ada orang yang sholat jago, ngaji jago, tapi sedekahnya nggak ada gimana? Ya dia kurang dalam sedekah. Berarti dia tidak punya bekal tambah dari modal utama sholat itu. Sholat itu adalah modal, pondasi. Tidak ada amal yang sah tanpa sholat. Tidak ada amal yang diterima tanpa sholat. Tetapi mencukupkan diri dengan sholat itu juga tidak cukup. Karena ada kewajiban lain, yaitu kewajiban zakat berupa ibadah wajib dan kewajiban sedekah berupa ibadah sunnah. Namun sedekah itu ada 14 faidah dan manfaat bagi orang yang bersedekah. Ada 14 manfaat, faedah dunia dan akhirat bagi orang yang bersedekah. Pernah dulu kita bahas apa-apa saja. Ya, di antaranya menjauhkan dari bala musibah, kemudian menjadi alat kesembuhan bagi yang sakit, kemudian memadamkan murka Allah, kemudian mengembangbiakan apa yang kita miliki menjadi beberapa kali lipat bahkan sampai tidak terbatas. Saya teringat sebuah hadis, ya. Ini jarang disampaikan, tapi ada ini hadis di dalam kitab-kitab hadis, ya. Suatu hari Rasulullah SAW itu bersabda begini, man tasaddaqa, barang siapa yang bersedekah. Itu ada sahabat yang baru dibilang seperti itu ngebelecet langsung ke pasar. Bukan mau belanja, bukan. Nyumput di toilet. Bukan, tapi jadi kuli untuk dapat uang, betul.
dapat uang Sedekah. 1 dirham, cukup ngangkut berapa kali 1 dirham. Karena Rasul bersabda, barang siapa yang sedekah 1 dirham, man tasaddaqa bidirhamin, barang siapa yang sedekah 1 dirham. Itu sahabat baru dengar kata itu, bulat lompat, quick respon. Ini memang kelebihan sahabat. Kalau Rasul sudah berucap, itu mereka respon itu luar biasa, langsung ke pasar, bukan ke pasar nyari sedekah, kemudian bukan ke pasar mau belanja, bukan. Ke pasar itu mau jadi kuli, supaya ada orang ngasih dia jasa kulinya itu 1 dirham, dipanggul, jadi kuli panggul gitu. Pak, ayah tarigu nih bawa ayah sok, digaji 100.000, kuli panggul. 1 dirham kan 100.000 ya. Dalam catatan lain 78 ribuan, 80 ribu lah. Nah, 1 dirham itu oleh sahabat tersebut langsung disedekahkan. Dalam beberapa waktu masih riwayat itu, wa inna li ba'dihim lami'atu alfin minad dananir. Itu orang tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Dia punya kekayaan 100.000 dinar. 1 dinar 2 juta, kali aja 100.000 berapa. Pelajaran dari hadis ini adalah 1, respon cepat kepada seluruh perintah Rasul. Respon yang cepat yang ditunjukkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW tanpa pikir panjang. Yang kedua adalah bahwa benar-benar terbukti sedekah itu melipat gandakan kekayaan sampai 100.000 kali lipat. Dan itu yang meriwayatkan hadis itu banyak. Wa inna li ba'dihim lami'atu alfi dinar. Dan orang ini tiba-tiba punya kekayaan 100.000 dinar. Disyarah oleh para ulama penjelasannya itu. 1 adalah ruhul istijabah, suratul istijabah, quick responnya para sahabat kepada apapun yang Rasul katakan. Yang kedua adalah bagaimana sedekah itu bekerja ya, dengan mekanismenya sendiri, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa di situ terdapat doa Rasulullah SAW. Di situ terdapat keberkahan dari Rasulullah SAW. Tapi yang namanya hadis itu kan berlaku untuk semua orang. Jadi siapapun yang melakukan man tasaddaqa bidirhamin, barang siapa yang sedekah dengan 1 dirham, itu dilipat gandakan 100.000 kali lipatnya. Itu pelajarannya buat umat. Itu sedekahnya pada seseorang atau beberapa orang atau ke. Nah, di riwayat itu tidak dijelaskan. Karena sedang menjelaskan betapa cepatnya respon sahabat ketika mendengar ucapan Rasul. Man tasaddaqa bidirhamin, can anggeus Rasul bicara, pelecat ke pasar. Panggul. Menang 100.000 sedekah. Gimana kalau misalnya masjid ya, Ya. yang masjid ini kan yang menghidupkan kita. Ya. Nah kalau kita nggak sedekah sama masjid gimana tuh? Ya itu. Hidup sendiri aja, listrik mati, semua mati, gara-gara nggak ada yang sedekah kemana? Betul. Itu tanggung jawab kita bersama. Ya 1.000 2.000. Tidak peduli. 1.000 2.000. Yang mestinya kan sedekah, terus ada yang nggak 3.000. pura-pura sedekah, ada pura-pura itu kan ada juga. Padahal tiap hari sholat di sini, itu sedekah nggak ada. Itu tanggung jawab kolektif kita ya. Jadi supaya hidup terus nyala terus ini masjid. Itu dengan cara kita bersedekah. Tidak perlu diperlihatkan sih. Wah, mesti dilihatin contoh kita. Lamun itu seperti apa sadar kembali. Jadi dalam kaidah beramal itu dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah itu ada hadis tentang bab niat ya. Itu para ulama mengatakan andaikan perbuatan baik itu dirasa akan lebih bermanfaat kalau ditunjukkan, maka tunjukkan. Tapi kalau dia merasa bahwa perbuatan baik itu sebaiknya disembunyikan karena
tidak menjadi contoh bagi yang lain, sembunyikan. Jadi tergantung situasi dan motivasi. Jangan riak. Kalau dia melihat bahwa dengan ditunjukkan itu menjadi motivasi bagi yang lain atau pemicu trigger bagi yang lain, lakukan terang-terangan. Tapi kalau itu dirasa tidak ada manfaatnya dijaharkan, diterbukain seperti itu, maka sebaiknya disembunyikan. Jadi kembali kepada tadi, motivasinya bukan riya, motivasinya bukan pamer, tapi untuk menjadi pecut bagi yang lain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu boleh tanda petik ya, sombong dalam dua hal. Sombong itu kan tercela. Dalam hadis, sombong itu selendangku kata Allah. Keagungan itu jubahku. Siapapun yang menyaingiku dalam hal itu pasti kusiksa. Al-kibriya uridai wal azamatu siyabi. Faman naza'ani fihi ahadun la azabtuh. Ya. Sombong itu pakaian Allah. Siapapun yang memakainya pasti disikat. Tapi kata Rasulullah ada dua perilaku sombong yang dibolehkan. Seperti dusta itu tercela, tapi ada 3 dusta yang dibolehkan. Sudah pernah kita bahas. Begitupun sombong, ada 2 sombong yang dibolehkan. Yang pertama adalah ketika di medan perang, dalam jihad. Itu ketika Rasul membariskan pasukan, ada seorang jawara jeger gitu, namanya Abu Dujana. Ngaran lagi geserem Dujana. Itu dia berjalan dengan cara jalan orang sombong. Kegigah gitu. Kata Rasulullah, demi Allah, cara jalan seperti ini dikutuk Allah sebenarnya, kecuali dalam kondisi ini. Wallahi inna lahadhil misyah, jalan seperti ini Allah tidak sukai, Allah benci. Illa fi hadal mauqif, kecuali dalam kondisi seperti ini. Karena orang kalau mau jihad harus menunjukkan kegagahannya, biar pasukan lain merasa termotivasi. Kita punya komandan jawara kieu, semangat. Kalau komandannya putaklak, peteklek, perembenta salohor sakali. Nah itu, waduh, itu mah pasukan juga calei. Pasukan boga pemimpin calei mah. Makanya kita lihat ABRI polisi itu harus begitu, tentara polisi biar kelihatan, wah ini pasukan Indonesia ini nggak bisa macam-macam. Bukan sombong. Sombong itu kan di hati, bukan di badan. Yang kedua, bersombong-sombong dalam paloba-loba sedekah. Itu ada hadisnya. Misalkan, pokoknya mah di dia nupang lobana sedekah saya. Tujuannya bukan ria, bukan mengecilkan orang lain, supaya ada orang yang terpanasi, terprovokasi untuk memberi lebih dari itu. Ketika Rasul menyiapkan pasukan usroh, pasukan Jaisul Usroh itu perang Tabuk ya. Itu orang-orang yang berdonasi itu mengumumkan donasinya. Kata Abu Bakar Siddiq, seluruh yang kumiliki kupersiapkan buat jihad ini. Lalu Utsman sama Umar, saya separuh dari hartaku kusiapkan untuk ini. Silakan pakai ya Rasulullah, diumumkan. Berikan gitu. Ada yang ngan seukur liontin, ngan seukur kalung, ngan seukur cincin, ada bahkan yang dia pandang tidak berharga, tapi diumumkan saat itu. Kalau sekarang mungkin tuh mau bangun masjid dan ya mirip-mirip kayak gitulah. Siapa yang mau semen? Penggalangannya. Saya 1, saya 2, saya 5. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika itu maka seperti Utsman bin Affan itu sampai membiayai separuh pasukan. Pasukan itu jumlahnya 12.000, berarti Utsman membiayai 6.000 pasukan.
Itu kan nggak sombong ya. Nggak sombong. Jadi ada dua hal kita boleh sombong, tanda petik ya boleh sombong. Itu satu ketika ada di medan perang, yang kedua adalah itu paloba-loba sodako. Untuk memicu yang lain. Tujuan. Jadi belum bisa tiap pagi sedekah, kecelengan tapi entah gitu. nah, Jadi itu dua hal yang kita bisa bersombong diri. listrik pakai kan mengharapkan kan orang-orang gitu. Betul. Jadi Rasulullah SAW itu kita kembali ke hadis, ketika meninggal dunia tidak meninggalkan dirham satupun, dirhaman satupun, wala dinaron, satu dinar pun tidak, wala abdan, wala amatan, tidak juga sahaya, wala syai'an, tidak apapun, illa baglatahul baydo, kecuali kendaraannya yang berwarna putih, baglah, wasilah dan alat perang, dan tanah yang sudah beliau wakafkan. Tapi itu katanya digugat, benar-benar digugat. Sama siapa? Sama Abu Bakar. Masa Abu Bakar gugat Rasul? Sama anaknya Aisyah. Fatimah. Sama Fatimah digugat gitu. Mungkin dalam konteks lainnya. Tapi ini ceritanya kan sudah beres. Rasul SAW meninggal dunia itu tidak meninggalkan apa-apa. Dan tidak ada keterangan lain, baik dari keterangan syarah hadis ataupun keterangan dari hadis itu sendiri. Jadi Rasul SAW itu ini isyarat buat kita bahwa jangan terlalu menumpuk dan ngumpulin harta hanya untuk dibagi ke warisan, hanya untuk diserahkan ke ahli waris, ke keturunan. Bekali mereka secukupnya, siapkan warisan secukupnya, tapi juga pikirkan nasib kita untuk di akhirat nanti bagaimana. Ya. Bahkan Nabi menyebut ahli waris itu kalau harta sudah pindah ke ahli waris itu kana li fulan. Maksudnya itu sudah berpindah ke pemilikan, udah jadi si ini sudah tidak punya apa istilahnya jejak pahala yang terus menerus dari yang dia wariskan. Jadi harta waris itu tidak berdampak jariah, kecuali kesolehan anaknya itu jadi jariah pahala buat orang tuanya. Tapi kalau sudah diwariskan, sudah pindah ke pemilikan, itu kayak ngejual gitu. Cuman sifatnya pemberian. Sudah lepas kepemilikan, sudah tidak ada kaitan si pemilik dengan si penerima, itu sudah putus. Nabi pun menyebutnya li fulan, harta sudah pindah ke si fulan, artinya ke ahli waris gitu. Nah, jadi ini menjadi cermin buat kita. Membekali ahli waris harus, karena Al-Quran menyuruh jangan tinggalkan ahli warismu dalam keadaan lemah. Tetapi menumpuk semua harta hanya untuk ahli waris, itu juga kita tidak memperhatikan nasib kita nanti di akhirat. Korupsi gede-gedean. Oh, kalau itu mah pidana Pak, itu mah. Lain itu mah ya. Ini apa harusnya? Yo, monggo. Ini fakta aja. Keluarga Faktual. bapaknya udah meninggal dan ahli waris tiga-tiganya adalah lelaki. Ada salah satu yang menyatakan kalau nggak dibagi ya nggak apa-apa, itu apa mau kira-kira? Nggak boleh Pak, harus dibagi. Jadi cara pembagian warisan itu bagi dulu haknya. Bagi dulu haknya, masing-masing sudah dapat hak. Kalau 3 orang laki-laki kan laki-laki kan asobah semua kan. Jadi tinggal bagi 3 aja itu mah gampang malah. Iya, gampang. Kalau ada anak perempuan baru jadi asobah ma'al goir, asobah kolektif. Itu nanti ada pembagian ya. Bagi dulu pecahannya, kemudian untuk laki-laki 2 bagian dari perempuan. Tapi ini laki-laki semua mau udah kehabis sudah asobah, sudah terbagi habis. Maka dibagi dulu warisannya. Itu kewajiban syariat pembagian warisan itu. Nah, setelah bagi waris dapat masing-masing jatahnya, baru silahkan tanazul di situ atau tanasub. Udahlah, saya mah dilebur aja. Saya mah nggak mau ngambil. Saya mah buat ibu aja. Bagikan keluar, silahkan. Gitu.
Jadi tidak ngambilnya atau ngalah dari haknya, tanazul bahasa Arabnya itu dibolehkan setelah tahu jatahnya. Gitu. Jadi nilainya besar tuh. Rumah itu iya. awal 10 miliar. Iya. Oh, kalau kekayaan mungkin Jangan-jangan setelah dibagi jatahnya berubah pikiran. Oh, saya juga perlu kalau gitu. Ya. Sekarang aja diikhlaskan belum dibagi. Setelah dibagi jangan-jangan dia juga mau. Jadi harta waris itu diketahui dulu pembagiannya. Jatah dia berapa. Lalu setelah itu dilebur atau ditanasufkan. Tanasuf itu dekatan nisfu disamaratakan gitu. Atau disedekahkan. Misalkan yang jatah saya sekian, saya hibahkan misalkan ke masjid, saya wakafkan ke madrasah, atau saya wakaf produktifkan. Nah, ini nanti setelah ini ada hadis wakaf produktif tuh. Jadi Umar itu punya sebidang tanah yang luas. Tapi beliau realistis. Ya Rasulullah, saya mau berbagi manfaat dari tanah saya yang luas ini. Tapi saya tidak mau kehilangan asetnya. Biar itu jadi produktif. Saya tidak mau kehilangan asetnya. Bolehkah saya sedekah dengan manfaat itu? Kata, nah boleh. Akhirnya Umar jadikan hasil panen dari kebun kurmanya itu untuk anak yatim, janda tua, orang miskin, dan fisabilillah, orang-orang yang jihad fisabilillah. Jalan terus, daripada dia wakafkan tanah itu selesai urusan di situ. Pindah ke nazir wakaf. Nazir wakafnya dari nazir wakaf yang tadinya amanah, yang dia percaya, pindah ke nazir wakaf kedua, beralih ke nazir wakaf 3, 4, 5, udah nggak amanah. Dijadikan miliknya, keluarganya, yayasannya disegel, jebret, milik keluarga anu, padahal itu dari wakaf dulunya. Banyak kejadiannya. Bahkan ada yang lupa menempel pelang bahwa ini tanah wakaf. Itu penting, tempelin pelang tanah wakaf yayasan anu luas sekian. Najir sekarang siapa? Tulis. Nanti besok ganti najir, dia punya tanggung jawab. Saya najir wakaf ini amanah. Ini tapi kadang ada wazir yang tidak amanah. Najir kedua ketiganya tidak amanah, akhirnya dimiliki. Nah ini. Maka Umar bin Khattab realistis, ya Rasulullah, saya ingin berbagi manfaatnya, berwakaf manfaatnya, silahkan ambil hasil panennya jual, silahkan ambil ternaknya, hasil ternaknya, silahkan ambil batang pohon dan daunnya jika perlu, ambil semua manfaatnya, tapi tanahnya, asetnya masih tetap milik saya. Kata Rasulullah, na'am. Itu wakaf yang terbaik itu seperti itu. Karena asetnya terus dia miliki dan manfaatnya dirasakan banyak orang. Maka para mujahid itu dapat bekal dari Umar. Para janda tua, anak yatim, duafa, orang miskin dapat di situ. Ya, kalau sekarang mah sederhananya begini, orang punya kaya, orang punya uang nih, ingin bantu masjid, tapi nggak mau kehilangan uang dia, gampang. Wakaf saja dalam bentuk investasi. 1 Indomaret saya pesan, seluruh keuntungan, kok nyebut nama ya, seluruh keuntungan toko ini untuk masjid. Tapi saya tidak mau kehilangan tokonya. Ya silakan. Itu namanya wakaf manfaat. Itu kalau konsep modern terbaik wakaf itu seperti itu. Jadi orang-orang kaya itu tidak perlu kehilangan asetnya, cukup manfaatnya kasihkan aja kepada fakir. Itu kalau mau jadi orang kaya terhormat seperti itu. Tapi sekarang banyaknya orang kaya itu tidak terhormat. Sampai kepentingan dakwah saja mereka ambil lagi. Bahkan mungkin lebih parah dari itu gitu. Jadi pernah ditanya kepada seorang ulama, kenapa kaum muslimin itu menjadi seperti ini, ekonominya kurang. Jawabannya apa? Karena orang-orang kaya semakin tidak terhormat. Tidak terhormat dengan kewajibannya menunaikan zakat wajib dan sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Jadi hadis kedua ini tentang wasiat ya, Rasulullah SAW mewasiatkan tanahnya itu, mewakafkan tanahnya itu kepada kaum muslimin. Jadi
Jadi di Makkah Madinah itu ada tanah wakafnya Rasulullah yang pahalanya sampai hari kiamat ngalir itu. Di Madinah itu ada tanah wakafnya Rasulullah yang mengalir sampai hari kiamat. Jadi itu menjadi inspirasi buat kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadan wa iyyakum ajmain. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan sebagainya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.